Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan laporan khusus di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait anak keluarga yang mampu terkena stunting. Orang tua mengaku tak tahu Dinas Kesehatan Lampung sebut angka stunting ini terus turun. Anak dengan kondisi stunting masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia, termasuk di Lampung. Presiden Joko Widodo sendiri memberikan perhatian serius atas persoalan ini. Tribun Lampung melakukan penelusuran untuk mengetahui gambaran kondisi anak stunting yang terdapat dari 3 dari 20 anak balita stunting yang berhasil dipantau di Kabupaten Pesawaran, yakni AF, PD, dan AD. Tribun Lampung juga mewawancarai orang tua dari 3 balita dengan stunting tersebut. Berdasarkan dari pantauan, khusus stunting tidak melulu terjadi akibat faktor kemiskinan. Khusus yang disebut-sebut kurang gizi itu rupanya juga menyasar keluarga menengah ke atas seperti AF dari pasangan RS dan RH. Pasangan RS dan RH ini tergolong mampu. Mereka memiliki kebun dan usaha rakit aluminium mendirikan di rumah. Rumah tempat mereka tinggal juga tergolong megah di atas lahan sekira 10 kali 20 meter persegi. Namun AF dengan usia 1,5 tahun ini justru masuk dalam daftar anak stunting dengan berat badan 8,7 kilo dan juga tinggi badan hanya 72,6 cm. RH sang ibu mengaku kaget jika anaknya masuk dalam kategori stunting, sebab ia mengatakan anaknya tak pernah mengalami masalah kesehatan yang serius. Kondisi AF sendiri dalam kondisi sehat, normal laki pada anak-anak umumnya, balita pada umumnya. Menurut pengakuan RH, ia juga masih memberikan ASI inklusif kepada AF. Namun tumbuh kembang AF masuk dalam kategori lambat sehingga masuk dalam kategori stunting. Jaya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua kemana? Siapa yang? Nggak ada dua. Yang kami hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lampung, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung. Allah pemimpin kami, Allah diberikan kesehatan ya Allah, diberikan umur panjang ya Allah. Terima kasih pula kami ucapkan untuk para donatur kami yang tidak bisa saya sebutkan satu. Stunting, dan yang saya banggakan tentunya sahabat saya, pimpinan Tribun Lampung, GM kita yang luar biasa. Itu aja ya, sesuai main di atas aja ya. Salah satu media. Hal yang sama juga dialami oleh AN, anak pasangan BH dan UM. Berdasarkan dari data kesehatan, AN juga masuk dalam kategori stunting dengan usia 1,10 tahun. AN ini memiliki berat badan 9,7 kg dan tinggi badan 83,7 cm. Menariknya, AN juga dari keluarga berkecukupan. Ia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, nenek dan kakek di rumah megah permanen. SY, nenek AN menuturkan AN dalam kondisi sehat dan ia juga tergolong aktif dalam aktivitas kesehariannya. Saya berharap cucu itu selalu dalam kondisi sehat dan tumbuh kembangnya tidak terhambat. Berbeda dari AF dan AN, PD, anak pasangan HL dan UM memang nampak seperti anak dengan stunting. Balita usia 1,5 tahun itu terlihat lesu digendong ibunya. Perawakannya juga terlihat kurus dan terlihat kucal. PD masuk ke dalam daftar penerima bantuan telur dan susu dari pemerintah. Keluarga PD terbilang dari kalangan menengah bawah. HL, sang ayah, bekerja sebagai buruh serabutan, sementara UM sang ibu sebagai ibu rumah tangga. Dengan usia 1,8 tahun, PD memiliki berat badan 11 kg dan tinggi badan 78 cm. Saat ditemui Tribun Lampung, PD tak banyak bicara.
Tak ada aktivitas yang begitu berarti. Ia terlihat hanya memeluk sang ibunya. UM menuturkan belakangan anaknya memang mengalami masalah kesehatan seperti demam dan juga diare. Kendati begitu, UM tak mengetahui jika anaknya masuk dalam kategori stunting, sebab ia mengatakan tak ada pemberitahuan dari pihak manapun. UM berharap anaknya bisa tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya. Ya, sambutan Ibu. Baik, ini adalah Ko Aliam ya, dari Ketua PSMTI Kota Bandar Lampung. Ya. Selanjutnya ini adalah Rajan Ceksta Abiyanka Prayoga. Ini kakak asuh termuda. Boleh kita tepuk tangan buat Abiyanka? Luar biasa. Sudah jadi kakak asuh termuda pada hari ini. Oke, selanjutnya dari Om Rangga, Om, silakan. Di Lampung sendiri, berdasarkan dari data prevalensi SSGI, angka stunting berada pada angka 15,20%. Sementara angka prevalensi nasional 21,6%. Meski beberapa persen di bawah angka stunting nasional, fenomena stunting ini harus menjadi perhatian bersama. Merujuk pada data referensi SSGI, angka stunting di Lampung memang mengalami tren penurunan sejak 2018. Tahun 2018 sebesar 27,20%, 2019 26,20%, 21 sebesar 18,50%, 2022 sebesar 15,20%. Data tersebut berdasarkan hasil survei dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kepala Saksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Novi Frandika melalui stafnya Resa menjelaskan kondisi stunting di Lampung ini terus mengalami penurunan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama dengan lintas sektoral pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan upaya-upaya untuk menekan angka stunting di mana ini menyebutkan kegiatan penanganan stunting dilakukan dengan beberapa cara yang sudah masuk dalam program. Di antaranya program pemantauan pertumbuhan di posyandu, pemberian vitamin, pemberian tablet penambah darah, dan bantuan berupa makanan bergizi. Ia menyebutkan upaya penekanan angka stunting akan terus dilakukan, targetnya di tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Dilaksanakan oleh daerah yang merupakan salah satu tematik dari RB, PAN RB juga selain dari BKKBN pusat. Artinya kami di daerah sangat concern untuk menyelesaikan masalah penurunan angka stunting yang ada di kabupaten. Tentunya kami berkolaborasi baik semua OPD yang terlibat. Di sini ada P3AP 2KB, Dinas Kesehatan, PRKP, PUPR, Dinas Sosial, dan OPD lainnya yang terkait dalam rangka penurunan angka stunting. Khususnya di kecamatan kita selalu melibatkan puskesmas untuk dapat selalu melaporkan angka-angka stunting yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau untuk angka stunting kita, prevalensi kita dalam tahun 2023 berapa Bang untuk angkanya? Stunting ini ada dua metode pengukuran. Pertama itu yang dilakukan survei oleh kesehatan melalui SSGI. Kedua melalui EEP BGRM.
Kalau menurut EEPBGAM yang ada di puskesmas, yang setiap puskesmas selalu melaporkan secara online itu, angka stunting yang menurut ukuran panjang bayi itu 2 dana DAK non fisik. Kalau yang ada di OPD PUPR dan PRKP tadi ya terkait anggaran yang untuk menyelesaikan masalah standar pelayanan minimal untuk menurunkan angka stunting. Jadi ini ya, jumlah anggarannya saya mohon maaf untuk semua itu ya cukup besar, tapi saya nggak hafal angka pastinya gitu. Jadi emang kalau di nasional 2 miliar benar nggak Bang? Di pusat? Untuk kabupaten? Kurang lebih mungkin ya, saya nggak terlalu detail hafal. Jadi memang untuk saat ini program sudah jalankan apa saja Bang? Dari paparan nama tadi yang jadi saat ini sedang berjalan. Stunting program yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran itu adalah pemberian makan tambahan. Nah, pemberian makan tambahan ini tidak hanya kita bersumber dari APBD ataupun dari pusat tadi, tapi kita juga berkolaborasi dengan CSR. Sudah banyak CSR yang membantu seperti pemberian 2023. Memang kalau yang dari SSCI indikator stunting itu tidak hanya bayi, tapi semua indikator yang diukur. Jadi bukan khusus kondisi bayi itu sendiri, lingkungannya dan khususnya lingkungannya gitu. Jadi metode surveinya beda. Angka stunting kita masih cukup tinggi, masih sekitar 20%-an. Itu yang harus kita angka prevalensinya harus kita turunkan melalui program-program yang ada di OPD terkait tersebut. Jadi setiap OPD itu punya program masing-masing ya Bang ya? Iya, betul. Bang, target kita yang di nasional kan berapa Bang untuk di Kabupaten Pesawaran? Target kita di 2023 itu 17%. Di 2024 14%. Sedangkan angka stunting nasional kan di 21%. Kalau untuk soal anggaran nih Bang, kita kan dari pusat juga menurunkan anggaran ya Bang ya. Kalau secara administrasi anggaran kita berapa Bang untuk khusus untuk diselesaikan untuk percepatan penurunan stunting ini? Kalau anggaran kan tersebar ya di semua EPD tadi. Ada yang di P3 P2KB melalui untuk kader-kader Posyandu, Dinas Kesehatan, yang ini sumbernya juga dari pusat biasanya dana. Stunting di Kabupaten Lampung Selatan itu sudah mengalami penurunan. Sekarang di angka 2,04 pada tahun 2022. Untuk 2023 ini kita sudah di angka di bawah 2%, yaitu 1,9% itu berdasarkan data EPPGBM ya. Tapi memang yang diakui secara nasional itu memang kita memakai data SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, di mana kita juga sudah mengalami penurunan dari angka 16,3 ke angka 9,9% pada tahun 2022. Nah, sedangkan untuk anggaran stunting di tahun 2023 ini khusus untuk stunting yang memang stunting itu sekarang itu sudah dialihkan ke Dinas Dalduk dan KB karena dinas tersebut itu menjadi leading sektornya stunting. Untuk di Dinas Kesehatan sendiri untuk anggaran stunting itu memang tetap ada ya, tapi tidak hanya di seksi kami aja, mungkin dibagi beberapa seksi. Kalau di kegiatan kami itu kebanyakan itu adalah peningkatan kapasitas untuk petugas kesehatan, kemudian ke kadernya ya. Kalau misalnya untuk langsung ke sasaran itu kita melalui ada namanya dana BOK Puskesmas yang memang dia salur langsung ke sasaran seperti PMT lokal. PMT lokal ini ditujukan kepada ibu hamil kek dan balita gizi kurang ya. Kemudian untuk peningkatan seperti kunjungan balita stunting ke rumah atau kunjungan ibu hamil yang berisiko tinggi itu dilakukan oleh teman-teman puskesmas di 28 puskesmas di Lampung Selatan. Kalau untuk anggaran stunting pada tahun-tahun sebelumnya itu memang kita pakai itu sudah sesuai dengan juknis yang ada di pusat.
itu sudah melewati 8 aksi konvergensi stunting. Jadi mulai dari rapat analisis, kemudian monitoring evaluasi ke bawah, kemudian publikasi stunting. Itu yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu untuk dana stunting itu dipakai ya, sudah sesuai dengan juknis yang ada di BOK. Dan biasanya untuk ada kegiatan-kegiatan seperti untuk kegiatan sanitasi, air bersih, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan KAP bagi petugas puskesmas. Itu memang sudah ada menunya sendiri ya. Memang kita tidak bisa keluar dari menu itu. Itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkataan dari Presiden kemarin yang menyoroti tentang belanja itu hanya 20%. Kayaknya sejalan dengan yang Bapak sampaikan tadi, kan keseriusan kita. Nah, untuk menindaklanjuti tentang ucapan Presiden, apa sih yang dilakukan di Mesuji? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, berharap bahwa anggaran penanganan stunting sedemikian rupa untuk dilakukan efisiensi. Nah, untuk Kabupaten Mesuji itu memang sudah kita lakukan. Jadi sudah banyak anggaran sudah lebih maksimal anggaran dilakukan pada sasaran, yaitu anak-anak stunting dan juga keluarga yang berpotensi untuk terjadinya stunting. Kemudian hari ini mungkin sudah mendengar bahwa saya juga menekankan bahwa di samping kita memaksimalkan APBD yang ada, juga kita memaksimalkan keberadaan orang tua asuh atau orang tua asuh yang bertanggung jawab juga mengatasi stunting. Nah, ini program yang kita lakukan dan ini nampaknya mendapat sambutan baik dari aparatur OPD yang ada maupun teman-teman di dewan maupun di masyarakat yang punya kemampuan. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau untuk anggaran sendiri, apakah itu nominalnya lebih dibesarkan untuk untuk tahun 2024 terutama kita stunting akan menjadi prioritas khusus bagi kita. Ya.